uh, ini kan kalau dia bilang komunis itu berakhir, tidak berakhir. Dia tetap, dia tuh ideologi tidak pernah mati. Dia pada kesempatan yang dia punya momen, dia akan melakukan. Dia akan melakukan. Dan itu bisa kapan saja, bahkan bisa terjadi di hari-hari ini. Iya. Kembali di channel YKCB, Yayasan Kajian Citra Bangsa. Hari ini kita ada kunjungan ke Museum Monumen Pancasila Sakti ya di wilayah Lubang Buaya, dan kita tidak sendiri. Kita YKCB membawa mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, guru dan juga siswa. Nah, sekarang kita langsung ngobrol dengan Pak Nur Johanuh, penulis buku-buku sejarah yang juga bagian dari YKCB. Pak, hari ini kita bawa anak-anak muda. Ini rata-rata mahasiswa ini adalah semester 1, Pak. Kenapa? Apakah ada kegelisahan bahwa anak-anak muda ini nggak lagi memahami sejarah? Tadi saya mengikuti tur wisata kelilingnya, itu ternyata banyak pertanyaan yang kritis-kritis dari anak-anak muda ini, mahasiswa-mahasiswa ini. Ada yang bilang, oh, Cakarabirawa itu yang kemudian sekarang menjadi Kostrapa. Loh, wah, ini salah. Artinya teman-teman, anak-anak muda ini sebenarnya mereka tertarik ya dengan sejarah, tapi seringkali mungkin sumbernya sulit ya. Oleh karena itu menjadi tantangan kita, Pak Nur. Gimana, Pak Nur? Ya, oke. Terima kasih, Pak Haji. Kita menyaksikan atau mempelajari banyak perang besar yang terjadi di dunia, mulai dari perang Romawi, perang Salib, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Dari semua perang itu tidak pernah terjadi dalam satu malam 6 jenderal bisa dibunuh. Nah, dahsyat itu. Dalam satu malam 1 Oktober 1965, 6 jenderal dan 1 perwira angkatan darat dibunuh, yang tidak pernah terjadi dalam perang-perang besar sebelumnya. Momen inilah kebiadaban dari Partai Komunis Indonesia dengan sandi kudetanya Gerakan 30 September yang harus diberikan kepada generasi muda agar mereka mengetahui betapa kebiadaban partai ini dalam satu malam membunuh 6 jenderal yang tidak pernah terjadi dalam perang-perang besar di dunia. Saya rasa itu aja, Pak. Oke. Ya, jadi teman-teman, kita juga tadi mengikuti wisata sejarahnya, ke dioramanya, ke ruangan-ruangan. Jadi banyak ruangan, dan itu menceritakan diorama-diorama itu kekejaman dari PKI dari 1948. Jadi banyak sekali kekejaman mereka, membunuh ulama, membunuh bupati, membunuh gubernur, membubarkan acara, membakar rumah. Pokoknya, waduh, saya membayangkan kalau kita hidup di zaman itu, mungkin kita akan sepakat bahwa kita akan mengangkat senjata melawan PKI, Pak. Ya. Tapi ya, inilah yang harus kita ketahui, bahwa PKI ini dia jahat, dia kejam, dan itu jangan dibilang dia korban sekarang, gitu kan, Pak ya? Ya. Seolah-olah karena sekarang ada anggapan, ada yang mengatakan bahwa PKI itu korban. Komunis itu pelaku, komunis itu komintern tadi sudah diterangkan oleh Pak Letkol. Dia mengambil kekuasaan selalu dengan kudeta. Dan sudah ditulis oleh Pak Ismail, 120 juta orang meninggal dunia karena kudeta kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis di 70 negara. 120 juta
juta yang meninggal. Nah, ini jejak sejarah yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh dihapus, yang selalu harus diingatkan kepada generasi muda Indonesia khususnya. Ya, kalau di kolom komentar misalnya kalian nih, ya yang sok-sok kritis bilang, ngapain sih ngurusin komunis, udah nggak zaman ideologi sekarang udah berakhir, udah nggak ada komunis itu. Kita jawabnya gimana, Pak? Iya, ini kan kalau dia bilang komunis itu berakhir, tidak berakhir. Dia tetap, dia tuh ideologi tidak pernah mati. Dia pada kesempatan yang dia punya momen, dia akan melakukan. Dia akan Dan melakukan. itu bisa kapan saja, bahkan bisa terjadi di hari-hari ini. Iya. Ya kan? Iya. Oleh karena itu teman-teman, kenapa kita perlu datang kunjungan ke Monumen Pancasila Sakti ini di Uluwang Buaya, dan kita bawa anak-anak muda di belakang sana, dan masih banyak lagi ya yang nggak kelihatan di kamera, yaitu adalah supaya generasi muda kita lebih aware terhadap, terutama mereka memahami, ya. Mereka tahu tentang bahaya komunisme. Iya, lebih aware bahaya laten komunis. Komunis itu tetap, di mana dia punya kesempatan, dia akan timbul kembali. Dan Indonesia sudah 2 kali kan, 48 dengan 65. Kalau yang ketiga kalinya mungkin korbannya akan sangat luar biasa. Itu yang harus dicegah. Siap. Baik, Pak Nur, terima kasih banyak. Ya. Kita akan lanjut ke narasumber yang berikut.